Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Ahmad Jalani, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas D, NPM 21510400152. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami dari kelompok 8 yang berjudul Geopolitik, Geostrategi, dan Postra Hamkamnas. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian geopolitik, geostrategi, dan Postra Hamkamnas. Kedua, yaitu apa itu sifat-sifat geopolitik, geostrategi, dan Postra Hamkamnas. 3. Apa saja konsep geopolitik, geostrategi, dan Postra Hamkamnas. Yang keempat, yaitu apa saja tujuan geopolitik, geostrategi, dan Postra Hamkamnas. Baik, yang kelima, cara mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk mengetahui pengertian kesatuan nasional, untuk mengetahui sifat-sifat nasional apa saja, asas ketahanan nasional, lalu untuk mengetahui filsafat ketahanan nasional, dan yang terakhir untuk mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, yaitu Friedrich Rizal pada tahun 1944, diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas oleh Rudolf Gelden, yaitu pada tahun 1922, dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik, political geography, mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama yaitu geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, ada geopolitik sebagai ideologi, yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Lalu selanjutnya ada teori geopolitik. 1. Teori geopolitik Friedrich Rizal. Pokok-pokok teori Rizal disebut teori ruang, menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme. Makhluk tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Selanjutnya ada kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Selanjutnya ada suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berlangsung. Lalu apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Pandangan Rizal tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu yang pertama, berfokus pada kekuatan di darat atau kontinental, dan kedua, berfokus pada kekuatan di laut atau maritim. Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Rizal meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini sering ke arah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi. Lalu selanjutnya, teori geopolitik Rudolf Gelden. Pokok-pokok teori Gelden dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Rizal yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Rizal mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Gelden menyebutkan negara merupakan satuan biologis, suatu organisme yang hidup yang memiliki intelektualitas negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Selanjutnya, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik, politik pemerintah. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya.
dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Lalu selanjutnya ada konsep geopolitik. Konsep geopolitik dibagi menjadi 4, yaitu pertama konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Pertama, konsepsi ruang. Menurut Frederick Rätzel, teori konsep ruang adalah negara dalam hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Kedua, konsepsi frontier. Konsepsi dari kebutuhan dan lingkungan, frontier merupakan batas imajiner antara dua negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah sosial, budaya maupun ekonomi. Ketiga, konsepsi kekuatan politik. Menjelaskan tentang kehidupan bernegara politik. Kekuatan merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa. Karena dinamika organisme bangsa, dunia yang menyempit, dan percepatan lainnya sejarah sebagai akibat revolusi teknik. Dunia makin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas. Konsepsi keamanan bangsa. Melahirkan konsepsi geostrategi bertujuan untuk pengamanan negara secara fisik maupun sosial. Selanjutnya ada dasar geopolitik. Geopolitik ini berlandaskan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mempunyai latar belakang fungsi dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia. Landasan wawasan Nusantara. Filsafat Pancasila, aspek kewilayahan Indonesia, aspek sosial budaya, aspek kesejarahan. Tujuan geopolitik yaitu sebagai perbatasan Indonesia yang mana kekuatan besar saat ini dan masa depan sesuai keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang ekonomi dan militer. Ekonomi maritim yaitu berpengaruh pada perluasan batas tanah, bahkan bisa mempengaruhi urusan politik negara dalam hubungan bilateral. Peran geostrategis mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi bertujuan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas dan eksistensi bangsa. 2. Geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik SDM maupun SDA, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur, terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Konsep geostrategi adalah metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena itulah tujuan dibuatnya geostrategi menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Dasar geostrategi adalah untuk memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi nasional dan untuk menghindari dari gangguan maupun ancaman dari luar negeri. Lalu kita ada perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para penjabat bawahan karena seperti yang kita ketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh, dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa nation and character and building yang merupakan wujud tidak langsung geostrategi Indonesia. Pembangunan jiwa bangsa berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang. Tujuan geostrategi yaitu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam, dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Polostra Hamkamnas. Pengertian Polostra Hamkamnas adalah kita dari pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti city state yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politika
yakni makhluk politik yang hidup dalam suatu wilayah tertentu bersama yang lain dengan saling membantu di bawah suatu pemerintahan yang disetujui bersama. Pengertian strategi. Secara umum, pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan usaha, serta kebijakan tindakan dari negara tentang pembinaan, perencanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat, serta diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di dunia. Konsep pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional. Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999 sampai 2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Visi dan strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta disiplin. Lalu di sini kita ada tujuan dan fungsi penyelenggaraan Hankamnas. Tujuan penyelenggaraan politik strategi pertahanan keamanan nasional, Hankamnas itu untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka ketahanan nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Dasar Hankamnas adalah penyusunan politik dan strategi nasional. Perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Terakhir ada tujuan Hankamnas. Hankamnas disusun dengan tujuan untuk menjadi usaha meningkatkan Hankamnas dalam rangka ketahanan nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas, dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kata-kata, saya mohon ampun kepada Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.